secara daring melalui channel YouTube GPIB Sejahtera Jakarta. Kiranya kesetiaan beribadah kita menjadi tanda syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kehidupan kita dan sesama. Pelayan firman ibadah hari Minggu ke-10 sesudah Pentakosta ini adalah Pendeta Nitis Putro Sono Harsono, KMJ GPIB Galilea Bekasi. Dan kita diajak untuk menghayati tema mendapat kasih karunia Tuhan. Jemaat silakan berdiri. Kita menghadap Tuhan dan menyambut firman-Nya hadir di tengah-tengah persekutuan ibadah kita. Pencipta alam raya, mari puji Dia yang kuat dan perkasa. Mari puji Dia Allah yang Maha Kuasa. Pujilah Roh Maha Kudus. Mari puji Dia penolong yang setia. Mari puji Dia penghibur yang sejati. Umat Tuhan, marilah kita mulai dan dengan kita tabiskan ibadah dengan pengakuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing yang melandaskan dalam ibadah pada hari Minggu ke-10 sesudah Pentakosta dilandaskan pada firman-Nya yang disaksikan dalam kitab Roma demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus.
Saudaraku, terimalah salam. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita panjatkan doa di hari ini. Kita berdoa. Allah sumber karunia, tak putus-putusnya kami bersyukur atas berkat dan setia-Mu. Di tengah pandemi COVID-19 ini dan pemberlakuan PPKM di negara kami rasa sangat berat menjalani kehidupan ini. Namun kasih-Mu yang nyata hari demi hari memampukan kami untuk terus bersyukur. Dalam kesulitan dan kelemahan yang kami hadapi di hari-hari ini, mampukan kami ya Tuhan untuk terus memahami kehendak-Mu dan memberi diri kami untuk terus dituntun oleh kasih-Mu. Ajari kami untuk tetap percaya bahwa kami mampu melewati semuanya itu hanya dengan kasih karunia Tuhan. Allah Maha Pengasih, kami memohon ampun ketika kami lalai mengandalkan kuasa-Mu dan lebih mengandalkan kekuatan kami sendiri. Pulihkanlah kami agar kami hidup seturut dengan kehendak-Mu, serta menjadi berkat bagi keluarga dan sesama. Inilah doa kami demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin.
Saudaraku, sebelum kita masuk dalam pemberitaan sabdanya, marilah sejenak masing-masing kita untuk menyiapkan diri, mohon tuntunan Roh Kudus dalam persekutuan menerima firman, baiklah sejenak untuk saat teduh. Mari berdoa. Ya Allah, Tuhan yang menyelamatkan kami dalam Kristus, bersama dengan semua gereja Tuhan di muka bumi, di hari yang Engkau kuduskan, hari milik-Mu ya Allah, Engkau layakkan kami, karena kamilah orang-orang yang mendapat kasih karunia-Mu. Terimalah kami yang berbakti dengan penuh kegembiraan iman di tengah segala kerinduan dari segala macam kesulitan hidup ini, ya Allah. Tuhan, sempurnakanlah pengharapan kami dengan sabda-Mu yang hidup dan berkuasa dalam Kristus, sehingga kami penuh sukacita dan tetap mewujudkan kesetiaan beriman, menjalani tanggung jawab yang Kau percayakan dalam hidup beriman. Berfirmanlah ya Allah, kami sedia untuk menyambutnya dalam tuntunan Roh Kudus. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar dan memuliakan firman Allah. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Umat Tuhan, bacaan Alkitab di hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kitab Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kejahatan Manusia, yang mengatakan, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan ada selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya.
Maka berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kekasih Tuhan Yesus Kristus, pergumulan demi pergumulan umat manusia yang di dalamnya juga tidak lepas dari pergumulan, dari rasa ungkapan dari keadaan, suasana, kenyataan kesusahannya, ungkapan kesedihan, ungkapan keluhan, semakin dan seolah tidak akan berakhir, tidak akan berhenti. Kita semua masyarakat bangsa manusia di muka bumi diperhadapkan dengan pandemi yang kita sendiri belum tahu kapan ini akan berakhir. Seakan kita juga sudah mulai merasa bosan dengan situasi yang ada. Seakan kita juga sudah tidak mempunyai lagi harapan karena kesulitan demi kesulitan terus saja semakin menimpa, menghimpit hidup kita ini. Dan kita tidak pungkiri, penghasilan ada yang berkurang, bahkan ada yang kemudian menjadi hilang. Sulit untuk mencari pekerjaan, sulit untuk mengembangkan usaha, sulit untuk bagaimana mendapatkan lagi seperti yang semula kita punyai. Dan sampai di gereja juga banyak kegiatan di gereja harus dihentikan atau ditunda, dan sulit juga gereja-gereja mau mencari dana atau mendorong jemaat untuk kasih persembahan lebih banyak lagi. Dan situasi ini dialami oleh semuanya. Semua mengeluh karena kesusahan yang diakibatkan oleh corona. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, siapa yang mau disalahkan dari situasi seperti ini? Siapa yang mau dituding? Semua bangsa manusia menerima akibat dari pandemi ini juga. Bukan hanya situasi sulit yang dialami, tetapi juga duka cita. Hari-hari orang-orang menghadapi terus rasa khawatir, rasa ngeri, rasa kecewa. Sementara semua saudara kita yang masih terpapar harus mendapatkan perawatan dalam kesepiannya. Yang negatif tidak bisa memberikan pendampingan secara maksimal, harus memberikan pendampingan secara berjarak. Yang mengalami duka cita juga rasanya tidak ada kepuasan
karena merasa belum sempat atau belum banyak memberikan segala yang terbaik kepada seseorang yang dicintainya. Lagi-lagi, sampai kapan kita akan mengeluh dari situasi sulit ini? Siapa yang mau disalahkan? Pada gilirannya akhirnya semua manusia mengatakan ini semua karena salah kita. Ini semua karena kesalahan kita semua manusia. Dan kita mengatakan juga mungkin ini Tuhan sedang kembali menyadarkan, memperbaiki pola hidup kita semuanya. Pola hidup dalam berbagai dimensi, pola hidup dalam berbagai hal. Sebab aspek kehidupan manusia itu banyak, dan di semua aspek kehidupan itu, marilah kita manusia mengevaluasinya. Saudara-saudaraku, akhirnya dengan kata lain, ini semua karena salah kita. Sebab manusia telah terus berupaya untuk mementingkan, untuk memikirkan dirinya, lupa akan segala hal yang harus ia lakukan untuk mendatangkan yang baik bagi siapapun di luar dirinya. Artinya, manusia memikirkan dirinya, dia menjadi Tuhan untuk dirinya, dan apa yang terjadi seperti yang terjadi di dalam Taman Eden di bab atau di pasal 3 ternyata sekarang terjadi di pasal 6 ini. Manusia ingin menjadi sama seperti Tuhan. Akibatnya, bila manusia ingin menjadi seperti Tuhan, maka itu berarti segalanya terpusat pada dirinya sendiri. Itu berarti semuanya harus hal-hal apa yang mendatangkan kebaikan untuk dirinya. Untuk yang di luar dirinya, haruslah untuk mendukung dirinya, dan segala yang baik untuk di luar dirinya, itu nanti. Yang di luar dirinya maksudnya adalah entah itu sesama manusia, entah itu sesama ciptaan yang terjadi. Bacaan tadi menggambarkan bahwa apa yang terjadi dengan semua umat manusia di muka bumi ini. Kita bertanya, kenapa manusia ini selalu jahat terus? Kok nggak berhenti-berhenti berbuat jahat? Kok nggak kapok-kapok? Dan entah di lembaga pendidikan, entah di mana saja sampai di lembaga hukum, sampai juga di lembaga hukum di negara kita menyangkut korupsi, ada hukuman. Dan hukumannya selalu berkaitan dengan hukumannya, selalu dikenakan dengan kiranya itu akan memperbaiki dirinya. Diungkapkan demikian, semoga hukumannya ini menjadi efek jera. Tapi juga enggak jera-jera. Kenapa enggak jera-jera dia? Tetap terus saja melakukan kejahatan. Luar biasa kitab suci kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak. Alkitab menjawab, kenapa manusia enggak berubah? Tetap saja berbuat jahat. Sudah dikasih hukuman, hukumannya itu mengandung unsur supaya dia jera, enggak juga. Apa kata Alkitab? Jawabannya ada yang kita baca tadi, yaitu pada ayat yang kelima.
Ayat 5 katakan, karena kecenderungan hatinya begitu. Segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Dan mengapa demikian, saudara-saudariku? Itulah kehendak bebas manusia. Allah menciptakan kita manusia. Tidak diciptakannya manusia seperti boneka, seperti robot, tetapi Dia ciptakan sedemikian rupa kita manusia mempunyai kehendak bebasnya. Yang semestinya bahwa kehendak bebas itu dipakai, bahwa kebebasannya kebebasan untuk memuliakan Allah, tetapi yang terjadi manusia merasa bebas juga untuk menentukan dirinya. Manusia juga cenderung bebas untuk memuliakan dirinya. Dan Allah dalam bacaan kita menyesal. Bagaimana ceritanya Allah menyesal? Penyesalan Allah yang dimaksud dengan bahasa yang dipakai oleh lembaga Alkitab ini menunjukkan penyesalan yang dimaksud pada diri Allah adalah seakan Allah mau bertanya pada dirinya, kenapa manusia jadi begini? Bukan berarti Allah menyesal, aku sudah ciptakan manusia, salah aku ini. Keliru aku ini menciptakan manusia ini, bukan. Tetapi mau mempertanyakan kenapa manusia jadi seperti ini. Saudaraku, namun demikian, yang menderita akibat dari semua kesalahannya manusia itu adalah kembali pada manusia itu sendiri. Sebab dialah yang akhirnya merusak lingkungan. Lingkungan yang dimaksud bukan hanya lingkungan hubungannya saya atau manusia dengan alam, tetapi lingkungan yang dimaksud juga adalah lingkungan pergaulan. Lingkungan pergaulan entah di masyarakat, lingkungan pergaulan di dalam kerja, lingkungan pergaulan di dalam persekutuan gereja, lingkungan pergaulan juga dalam keluarga. Ia sendiri yang mengacaukannya. Ia sendiri yang menjadi runyam keadaan itu. Karena itu tadi, manusia mau menjadi seperti Tuhan dan mau semuanya untuk kepentingan dirinya. Namun saudara-saudariku, keluhan manusia ini bukan berarti Allah tidak dengar. Allah terus berusaha untuk menata kembali ciptaannya. Keluhan manusia ini didengar oleh Allah juga. Syukur Allah tidak capek mendengar keluhan umat manusia. Bahkan saudara-saudariku, kalau kita membaca di kitab Roma, keluhan itu dalam Roma 8. Roh Kudus sendiri seakan, kalau kita baca seakan di Roma 8, Roh Kudus sendiri juga mengeluh akan situasi kacaunya manusia atau situasi yang kacau diakibatkan oleh manusia. Sampai-sampai manusia tidak bisa berkata-kata lagi dalam keluhannya. Karena semua seperti dalam kitab Roma, semuanya mengalami kesusahan. Tidak hanya manusia mengalami kesusahan.
Alam pun mengalami kesusahan. Yang menarik seperti nyanyian, tanyakan kepada alam. Mungkin kalau alam itu ditanya, alam itu bisa jawab, barangkali dia juga akan berkata, dia pun mengeluh. Semuanya mengeluh. Tapi saudara-saudariku, bukan berarti kemudian Allah menyesal, kenapa manusia harus begini, lalu Allah mau memperbaiki semuanya, dan yang kita baca tadi akan ada air bah, Allah akan melenyapkan semuanya. Tetapi tetap ada kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah untuk memperbaiki tatanan kehidupan, membuat orang tidak mengeluh lagi. Kasih karunia Allah itu sudah berlangsung dalam diri Kristus. Dan kasih karunia Allah dalam diri Kristus masih tetap terus bekerja sampai hari ini, hingga penggenapan Yesus datang. Dan itu berarti bila sampai penggenapan Yesus datang, saudara-saudaraku, Nuh sebagaimana dia bersama keluarga dipakai untuk mewujudkan tatanan kehidupan dalam kasih karunia Allah, Nuh bersama keluarga sebagaimana dipakai oleh Allah untuk mewujudkan suatu kehidupan. Harapannya tidak ada keluhan lagi. Sebagaimana Nuh dan keluarga dipakai oleh Allah, demikian jugalah saudara-saudari dan saya sebagai gereja mendapat kasih karunia Allah dan dipakai oleh Allah untuk boleh berada di tengah masyarakat, hadir bersama masyarakat, di dalam pergaulan bersama dengan masyarakat, bergandengan tangan dengan masyarakat. Gereja menjadi inspirasi, gereja memberi motivasi, gereja terus tidak berhenti. Walaupun kita juga mengeluh, tetapi kita percaya Roh Kudus menolong kita, membawa keluhan kita kepada Allah. Sebagaimana kata Paulus dalam kitab Roma 8 tadi. Banyak orang di luar sana yang mengeluh. Tapi kalau gereja juga akhirnya mengeluh dan menyerah, apa lagi yang akan dipakai? Beberapa waktu yang lalu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, salah seorang anggota jemaat di GPIB meninggal karena COVID. Orang tua dan anaknya. Tapi salah satu saudaranya ada yang menjadi dokter. Dia bertugas di Kalimantan, sang dokter. Tapi punya teman-teman ada di Surabaya. Orang tua dan adiknya meninggal di Surabaya. Saya menghubungi dokter ini dan bercakap dalam suasana duka. Dokter ini cerita, teman-teman nakes di Surabaya sudah mengeluh dan hampir menyerah. Kalau mereka menyerah, apa yang terjadi? Saya pakai ini juga kepada gereja. Kalau gereja juga turut mengeluh terus dan akhirnya menyerah, apa yang terjadi negeri ini? Tuhan memberkati negeri ini dan tetap mau terus memberkati negeri ini. Kita bagian dari negeri, bagian dari masyarakat. Jangan mengeluh, jangan menyerah. Saya baca tadi Roma 8 yang sering saya singgung.
Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa, tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tak terucapkan. Jangan kalah dengan keluhan kita, karena Roh Kudus menolong kita menanggung keluhan kita. Artinya bahwa kita tetap terus, gereja mendapat kasih karunia Allah, teruskan kasih karunia Allah itu. Di tengah suasana banyak orang mengalami kesulitan karena pandemi. Allah memelihara karena kita mendapat kasih karunia. Dia peliharakan saudara dan saya pribadi, keluarga, walau kita berhadapan dengan segala macam kesulitan seperti dikatakan di awal tadi. Kesulitan yang seakan bertubi-tubi, seakan tidak tahu berakhir, tetapi semua kesulitan yang kita alami tidak akan lebih besar dari kasih karunia Allah kepada saudara-saudari, kepada gereja Tuhan. Amin. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Hati dan jiwa bersukacita, hati dan jiwa sejahtera. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Engkau ku puji kasih abadi, Engkau ku puji selamanya. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Saudaraku, marilah bersama dengan semua orang percaya di segala zaman dan di berbagai tempat, dengan berdiri dan dengan sikap sempurna dalam hati dan mulut masing-masing berkata sesuai rumusan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, kepada Yesus Kristus yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, dari bawah pemerintahan, salibkan, mati dan turun dalam kerajaan. pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita bersyafaat. Ya Tuhan, di hari yang Engkau kuduskan di mana kami berbakti, kami mengucap syukur dengan media yang ada,
kami tetap dapat sehati merayakan kasih-Mu, sehati memuliakan Engkau, sehati dalam berbakti, dan kami yakin Roh Allah menyapa kami. Roh Allah menyatukan hati kami, dan Roh Allah juga yang membawa firman kepada kami masing-masing. Sehingga di tempat di mana kami sekarang duduk di hadapan-Mu ya Allah, duduk dalam keesaan di tiap rumah tangga dan keluarga, Roh Allah hadir melingkupi seisi rumah tangga, seisi keluarga kami, melingkupi seisi persekutuan jemaat-Mu, melingkupi rumah-Mu yang kudus. Tuhan, dengan media yang ada Engkau pakai, kami tidak hilang, tidak terputus, dan tidak menjadi jauh dari persekutuan dengan Engkau, dalam persekutuan jemaat, dalam persekutuan gereja Tuhan. Bahkan kami boleh persekutukan dengan keluarga, sanak famili kami. Meskipun juga mereka berada jauh, yang untuk sementara terpisah karena pekerjaan, karena studi, dan berbagai hal yang membuat kami semakin berjarak dengan mereka dalam kediamannya. Ya Allah, dalam Kristus Tuhan, kami bersyafaat dalam keesaan iman kami di hadapan-Mu. Kerinduan kami untuk bersekutu dalam rumah-Mu yang kudus. Di tengah masa pandemi yang masih belum melandai ini, tolonglah kami ya Allah, untuk berjuang memulihkan keadaan dan kembali membuat suasana kehidupan menjadi normal, di mana kami boleh berjumpa satu dengan yang lain dalam suasana yang baru. Tolonglah ya Allah, berbagai upaya yang kami buat untuk memutus penyebaran virus corona ini. Bersama dengan pemerintah bangsa-bangsa, demikian juga pemerintah Republik Indonesia. Dengan berbagai hikmat dari-Mu, roh kesabaran yang ditopang dengan semua aparat kepolisian militer, bahkan para relawan dan tenaga kesehatan, kami boleh bergotong royong untuk, ya Tuhan, memutus, menghambat, menghentikan rantai penyebaran corona ini. Tolonglah ya Allah, berilah kesabaran dan berilah kesadaran bagi kami semuanya. Pentingnya kami membangun suasana baru secara bergotong royong, menjadi perjuangan kami semuanya. Berkatilah gereja Tuhan, anak-anak-Mu ya Allah, yang berkecimpung dan bergaul langsung di lingkungan, di tempat mereka berkarya dan berusaha, supaya mereka tetap terus merasakan kasih karunia Allah melingkupi kehidupan tiap pribadi dan keluarga. Maka mereka meneruskan cinta Tuhan untuk mewujudkan suasana kehidupan yang baru. Dimulai dengan menjadi inspirasi untuk mewujudkan hidup yang sehat, menjadi inspirasi untuk memulai suatu kebiasaan yang baru, menjadi inspirasi untuk mewujudkan suasana pergaulan dalam lingkungan yang menyenangkan dan sehat. Dimanapun anak-anak-Mu ya Tuhan boleh hadir. Sertailah ya Allah seluruh jemaat-Mu, GPIB terutama GPIB Sejahtera, segenap presbiter,
bersama dengan unit misioner yang ada, bergandengan tangan terus untuk memperlengkapi umat-Mu. Karena itu berkatilah hamba-Mu, Pendeta Beni Luana Pesi yang Kau tempatkan sebagai Ketua Majelis Jemaat, untuk tetap dapat membangun keutuhan kerja, membangun keutuhan kebersamaan dalam menunaikan tanggung jawab para presbiter. Berkatilah hamba-Mu bersama keluarga. Berkatilah para presbiter juga bersama keluarga. Dan Tuhan berkenan, sukacita dari-Mu menyertai seluruh anggota kehidupan pribadi dan keluarga presbiter, pendeta, penatua, diaken, maka mereka dengan penuh sukacita terus melayani Allah untuk berada di tengah jemaat-Mu dalam membina dan membangun kehidupan beriman semua warga jemaat. Dan segenap warga jemaat, mulai dari anak kecil hingga lanjut usia, Tuhan berkenan menyambut segala ungkapan syukur yang boleh mereka nyatakan karena kasih-Mu dalam kehidupannya, melalui segala cara mereka memberikan diri sebagai persembahan, baik tenaga, melalui semua unit misioner yang dibentuk di jemaat ini, karyawan majelis jemaat, badan pemeriksa, dan juga topangan dalam bentuk materi untuk berbagai bentuk penyelenggaraan gereja Tuhan. Ya Allah, lingkupilah semua umat-Mu supaya tetap merasakan lawatan cinta Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga dari situasi apapun mereka mengucap syukur. Baik mereka yang tengah mengalami sakit dalam perawatan di rumah ataupun dalam perawatan di rumah sakit, dimanapun mereka sekarang terbaring, terdiam dalam keadaan yang sangat lemah. Ya Roh Kudus, lawatlah kekasih-kekasih kami dalam situasi sulit mereka. Bapak R.S. Gultom, Ibu Paryanti, Dr. Sylvia Sundari Egi, Ibu Elizabeth Risamasu, Diaken Agus, Ibu Sri Tamrin, Bapak Simon Maitimu, Ibu Joyce Maitimu, Ibu Evi Tumbel Kolonia, Bapak Wijanarko, Ibu Alfianti, Adik Mikhail Benyamin, Ibu Fatimah, Ibu Sukarni, Ibu Julian Lomboan, Ibu Susulawati, Bapak Heljon, Ibu Lani, Saudara Jerome, Bapak Joni, Ananda Gabriela Benjamin, Ibu Leni, Ibu Evelyn Pati, Ibu Darmila Benyamin, Bapak Lukas, Bapak Anton, Bapak Yohanes, Bapak Guido, Ibu Asti, Ibu Martina, dari Maria, Diaken Ardian, Ananda Ilona, Bapak Louis, Bapak Agustinus, Ibu Yurianingsih, Saudara Vigo, Ibu Novianti, dan Ibu Minggas, serta kekasih kami yang tak tersebutkan, ya Tuhan. Sungguh mereka terhibur, berkati keluarga yang mendampinginya. Berilah kesabaran, ketenangan, dan juga kesehatan. Namun kami juga membawa dalam kasih-Mu ya Allah, kekasih-kekasih kami yang tengah diliputi suasana duka yang begitu berat dalam keutuhan keluarga yang mereka alami. Karena Tuhan permuliakan kekasih-kekasih kami, almarhum Ibu Heni Manopo dan almarhum Bapak Nikodemus. Ya Kristus, teguhkanlah iman mereka. Teruslah mereka mempunyai kekuatan dalam pengharapan kepadamu ya Allah, sehingga mereka akan menyatakan kasih-Mu dengan menghibur banyak orang. Tuhan,
Engkau juga berkenan menyambut sukacita umat-Mu yang mengalami kehidupan keberkatan dalam perjalanan kehidupan atas anugerah bilangan tahun kehidupan mereka dari kelahiran maupun perkawinannya. Tuhan menyambut sukacita anak-anak-Mu semuanya. Sempurnakanlah sukacita kebahagiaan mereka apapun. Mereka selalu yakin Tuhan melingkupi kehidupan dalam keluarga dan ada bersama mereka di mana mereka terdiam dalam rumah yang Tuhan anugerahkan. Keluarga Bapak Andreas, Saudara Rido, Bapak Getroni Oel, Ibu Popi Sumayo, Bapak Raymond Monikan, Bapak Petrus Jawa, Yaken Jerry Jantumiwa, Penatua Jerry Bien, dan Bapak Cornelis Koro serta Ibu Rod Pikolima Patolo. Ya Tuhan, penyertaan Allah juga bagi lingkungan di mana gereja-Mu hadir, di mana umat-Mu bergaul dengan masyarakat. Berkatilah semua masyarakat yang ada. Kami mengasihi mereka. Kami percaya Kristus pun senantiasa mau memberkati mereka. Bawalah kami kepada mereka ya Tuhan, untuk mewujudkan suasana yang baru, yang indah, yang menyenangkan dalam kehidupan bersama di negeri yang Tuhan berkati ini. Pakailah kami juga Tuhan dalam keberadaan kami, sekalipun kami penuh keterbatasan, kesederhanaan, untuk turut memelihara keutuhan bersama, mewujudkan suasana yang menyenangkan dalam hidup bersama di negeri ini. Karena itu berkatilah anak-anak di dalam pergaulan mereka, dalam kehadirannya di sekolah maupun di kampus, di lingkungan kerja. Berkatilah para muda-mudi dalam semua harapan dan rencana mereka ya Tuhan, dan semua masa depannya. Berkatilah para orang tua, mampukan Tuhan untuk senantiasa memperlengkapi dalam selera hidup bagi masa depan, terutama dalam kehidupan beriman. Berkatilah seluruh anggota keluarga kami dimanapun saat ini mereka berada ya Allah. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh bersekutu di hadapan-Mu saat ini. Kami akan melanjutkan kehidupan beriman dimanapun kami akan Tuhan hadirkan di sepanjang pekan ini. Dan dimanapun kami berada, kami mengungkapkan kasih karunia-Mu. Sehingga kasih karunia-Mu tidak tinggal pada diri kami. Dan oleh kasih karunia-Mu juga Tuhan, Engkau berkenan menghimpun kami kembali dalam persekutuan yang merayakan iman di pekan mendatang, dalam persekutuan yang beribadah dengan sukacita. Ya Kristus, berkatilah gereja-Mu, baik dalam arah sinodal semua jemaat Tuhan di berbagai tempat. Berkatilah fungsionaris majelis sinode, fungsionaris badan pelaksana musyawarah pelayanan. Kiranya Engkau mampukan mereka untuk mewujudkan kebersamaan dalam membangun karya Allah yang Kau kehendaki di negeri ini, khususnya di mana kami gereja Tuhan, gereja Protestan hadir. Dan kami bersama dengan semua gereja Tuhan yang ada, kami terus membangun keesaan, mewujudkan misi Allah yang telah dimulai dalam Kristus Yesus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, sempurnakanlah ya Allah syafaat yang kami bawa dalam Kristus perantara, dan kiranya Engkau berkenan doa ini, pengharapan ini kami taruh dalam doa sebagaimana putra-Mu ajarkan bagi gereja. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari memberi persembahan yang berbau harum bagi Tuhan sebagai tanda syukur dan penyerahan hidup kita kepadanya. Dalam kitab Mazmur pasal 50 ayat 23 menyatakan, "Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya." Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Persepuluhanmu hendaklah kau beri kepada sumber berkah. Persepuluhanmu
akan Sang Pemberi. Persetubuhanmu yang sudah Kau beri menjamin hidup sesamamu. Persetubuhanmu yang sudah Kau beri menjadi akal di hidupmu. Percayalah penuh Tuhan Sang Pemberi menjamin hidupmu. Persetubuhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatirkan hari esokmu, Dia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Dia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janjinya. Jemaat mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan Allah, sumber berkat, dimuliakanlah nama-Mu. Kami bersyukur atas kasih dan berkat-Mu yang selalu cukup, bahkan lebih untuk kehidupan kami sehari-hari. Di tengah situasi pandemi COVID-19, Tuhan tetap memelihara kami sekeluarga, memampukan kami untuk tetap berusaha kerja dari rumah, dan Engkaulah yang membuat semuanya berhasil. Saat ini kami membawa persembahan kami dari berkat yang Engkau berikan. Kiranya berbau harum dan berkenan di hadapan-Mu, serta menyenangkan hati-Mu. Kuduskanlah ya Tuhan, agar dikelola dan digunakan untuk pelayanan kasih dan keadilan bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Umat dipersilahkan duduk. Pokok Warta Minggu 1 Agustus 2021. Sebagai wujud tanggung jawab kita membangun pelayanan, kita disampaikan Pokok Warta Minggu 1 Agustus 2021. Ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan. Diinformasikan kepada seluruh warga jemaat untuk yang pertama kali bahwa jika tidak ada halangan atau keberatan yang sah, maka akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan perkawinan terhadap pasangan Saudara Griviano Nexon Genesis Manusiwa, putra dari Bapak John F.B. Manusiwa dan Ibu Tri Handayani Boryon. Warga jemaat sektor pelayanan 1 GPIB Sejahtera dengan Saudari Kairunisa, putri dari Bapak Purba Riyadi dan Ibu Amsani. Persiapan peneguhan dan pemberkatan perkawinan pada hari Kamis 12 Agustus 2021 jam 19 di GPIB Sejahtera, dan peneguhan perkawinan, pemberkatan perkawinan pada hari Sabtu 14 Agustus 2021 jam 10 pagi, tempat di GPIB Sejahtera, dan akan dilayani oleh Pendeta Benyamin Lohena Pesi, presbiter bertugas sektor pelayanan 1. Mohon perhatian warga jemaat. Ibadah keluarga. Ibadah keluarga GPIB Jemaat Sejahtera akan disiarkan secara virtual melalui Zoom GPIB Sejahtera pada hari Rabu 4 Agustus 2021 jam 19. Pelayan firman Saudari Maca Dina Vira Tarigan, presbiter bertugas sektor pelayanan 2. Bantuan rutin diakonia. Diberitahukan kepada seluruh penerima bantuan diakonia tetap tahun 2021-2022 bahwa sehubungan dengan pandemi wabah COVID-19,
maka ibadah rutin diakonia bulan Agustus ditiadakan. Namun demikian, bantuan diakonia tetap dan dapat diambil di gereja GPIB Sejahtera dengan menerapkan protokol kesehatan sehingga diatur jadwal sebagai berikut. Hari Kamis 5 Agustus 2021, jadwal yang pertama jam 12.30 sampai 13.30 penerima diakoni sektor pelayanan 1 dan 5. Jadwal kedua jam 14 sampai jam 15 penerima diakoni sektor pelayanan 2, 3, dan 4. Warta atestasi warga jemaat. Telah terbit surat atestasi keluar atas permintaan keluarga Penatua Frederick Lorenskaya, warga jemaat sektor pelayanan 5, dengan tujuan surat kepada GRII Pondok Indah, Jakarta Selatan. Nomor surat 021-SA-MJ 7-0721-SEJ. Majelis Jemaat GPIB Sejahtera mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak dan Ibu bersama keluarga. Selamat memasuki persekutuan di tempat yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Sidang Majelis Jemaat. Sidang Majelis Jemaat GPIB Sejahtera dalam rangka evaluasi kegiatan dan keuangan triwulan 1 bulan April sampai Juni 2021 akan dilaksanakan pada hari Selasa 10 Agustus 2021 pukul 10 sampai selesai. Mohon perhatian dan kehadiran segenap presbiter GPIB Sejahtera. Ucapan selamat ulang tahun dan ucapan selamat ulang tahun perkawinan. Presbiter dan segenap warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun perkawinan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah menerima anugerah pertambahan usia dan usia perkawinan dari tanggal 1 Agustus sampai dengan 7 Agustus 2021. Tuhan Yesus memberkati. Berita duka cita. Telah dimuliakan Bapa di surga, almarhum Ibu Heni Agustin Lugue Manopo dalam usia 55 tahun. Almarhumah adalah warga sektor pelayanan 3. Meninggal pada hari Minggu 25 Juli 2021 dan telah dimakamkan pada hari Senin 26 Juli 2021 di TPU San Diego Hill. Yang kedua, almarhum Bapak Nikodemus Sudiyono Sugianto dalam usia 75 tahun. Almarhum adalah warga jemaat sektor pelayanan 2. Meninggal pada hari Jumat 30 Juli 2021 dan telah dimakamkan pada hari Jumat 30 Juli 2021 di TPU Joglo. Segenap majelis jemaat dan warga jemaat menyampaikan turut berduka cita. Tuhan Yesus yang adalah kepala gereja memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat dan warga Jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta mengucapkan terima kasih. Yang pertama kepada Bapak Pendeta Nitis P. Harsono, yaitu Ketua Majelis Jemaat GPIB Galilea, yang melayani pada ibadah pada pukul 10 pagi ini. Atas pelayanan yang telah diberikan, kami presbiter GPIB Sejahtera yang bertugas beserta seluruh warga jemaat yang hadir mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus Kristus adalah kepala gereja senantiasa memberkati pelayanan Bapak. Warga jemaat dalam menunjang pelayanan gereja melalui persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan Kalvari, serta persembahan yang lain yang telah diberikan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Demikian warta. Terima kasih. Umat Tuhan, mari sambil berdiri kita bersiap untuk
melanjutkan karya hidup kita sebagai ibadah yang nyata dalam pergaulan di masyarakat dan meneruskan kasih karunia dari Tuhan yang telah kita alami. Tuhan, suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Beri aku sampai kepadamu, berikanlah aku pengertian-Mu. Permohonanku hanya padamu, bebaskanlah aku sesuai janji-Mu. Firman-Mu Tuhan, suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Firman-Mu menjadi penolongku, karena aku pilih titah-titah-Mu. Karya sama Tuhan ku rindukan, rantauan menjadi kesukaanku. Firman-Mu Tuhan, suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Angkat dan arahkan hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.